Film dimulai bersetting pada suatu malam yang hangat. Di sebuah rumah seorang wanita telah dibunuh oleh sosok yang tak dikenal, di mana sempat terjadi perlawanan, namun naasnya nyawa si wanita itu pun tak bisa terselamatkan. Ternyata dia bukanlah korban pertama dan faktanya telah terjadi puluhan kasus serupa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Cray pun dibuat kebingungan dengan kasus ini dan hingga sekarang tak pernah berhasil mengungkap siapa pelakunya. Dari penyidikan forensik dikatakan bahwa para korban ini mengalami pelecehan setelah mati, yang artinya pelaku tersebut baru bercinta dengan korbannya setelah si korban menjadi mayat. Scene kini beralih ke dua orang sahabat, yaitu Martin dan James. Di sana juga ada Catherine, pacar dari Martin, serta Mary, pacar dari James. Dalam hubungannya tak seperti Martin yang sangat sayang dengan Catherine, James justru selalu cuek dan acuh tak acuh kepada Mary. Entah seperti apa wanita idamannya hingga gadis secantik Mary pun selalu ia abaikan. Esok harinya Martin mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit. Ternyata ia menggantikan kakek John yang mengundurkan diri tanpa menceritakan apa alasannya. Martin diajak berkeliling dan melihat laboratorium yang berisi organ dalam yang diawetkan, lalu menuju ke ruang formalin. Namun Martin diwanti-wanti untuk jangan sekali-kali memasuki ruangan ini. Diketahui Martin akan berjaga saat malam tiba, di mana ia hanya sendirian di sini, walaupun kadang ada ambulan, dokter, dan polisi yang sewaktu-waktu bisa saja datang ke sini. Kini saatnya menuju ruangan utama, yaitu kamar penyimpanan mayat, di mana SOP pekerjaannya Martin harus memutar kunci absen dengan anak kunci yang berada di ujung lorong kamar. Hal tersebut untuk memastikan kalau penjaga telah benar-benar mengecek dan menjalankan tugasnya memeriksa kamar mayat. Ia lalu bertanya untuk apa fungsi tali di atas mayat ini, kek? Dan John pun menjawab itu adalah tali emergensi untuk jaga-jaga kalau ada mayat yang bangun. Maka dikasihlah tali biar si mayat nanti bisa menariknya agar alarm berbunyi. Martin pun tentu kaget mana ada mayat yang bangun lagi. Namun John memberitahu kalau nanti sampai ada alarm yang bunyi, maka Martin harus menelpon dokter rumah sakit yang akan datang 5 menit kemudian. Setelah menutup pintu, kakek John bercerita kalau beberapa tahun yang lalu terjadi skandal yang sangat memalukan di mana penjaga sebelumnya tertangkap basah begituan dengan para mayat. Ia memang tak mengetahui secara langsung, namun katanya skandal memalukan itu ditutupi pihak rumah sakit karena tak mau hal tersebut merusak citra rumah sakitnya. Tak hanya itu, John juga bilang kalau setelah bekerja di sini, mulutmu akan menjadi semakin bau seiring berjalannya waktu. Kini Martin pun dibawa ke ruang berkas karyawan dan berkas mayat. Di sana ia pun difoto sebagai tanda kalau Martin ini telah resmi menjadi pegawai dan jam kerjanya adalah dari jam 8 malam hingga jam 4 subuh. Tak lama Martin bertanya tentang sebuah foto hitam putih yang membuatnya penasaran, dan John tak tahu karena foto tersebut sudah ada di situ sebelum ia masuk beberapa tahun lalu. Siang harinya Martin berkuliah di mana ia mengambil jurusan hukum. Alih-alih belajar, James si orang aneh justru mengajak Martin untuk melakukan challenge atau permainan yang menantang, di mana yang kalah harus menuruti semua keinginan yang menang. Entah apa maksudnya, namun terlihat ada yang aneh dari si James ini. Tak terasa malam pun telah datang. Sudah waktunya untuk Martin bekerja mencari cuan. Sejenak ia masih santai karena ada dokter yang lalu lalang. Namun saat dokter itu telah pergi, Martin menyadari kalau malam ini akan menjadi malam yang panjang.
namun bukan cinta satu malam. Ia pun mengamati foto misterius itu sambil kepikiran bagaimana jadinya kalau ada mayat yang beneran bangun dan membunyikan alarm. Syukurnya tak terjadi apa-apa, lalu ia pun menyetel radio sambil nyebat untuk menenangkan pikiran dan tiba-tiba... Ya, ternyata alarm patroli telah berbunyi yang artinya sudah waktunya bagi Martin untuk berkeliling. Lampu-lampu ia nyalakan sambil melihat-lihat keadaan. Hingga akhirnya Martin pun membuka kamar mayat dan harus menuju anak kunci di ujung lorong untuk memutar kunci absennya. Esok harinya Martin menceritakan pengalamannya itu kepada yang lainnya. James dengan muka datar lalu bertanya, "Emangnya kalau kita mati mayatnya bakal diapain ya? Bagaimana kalau nanti ada orang-orang iseng yang menyentuh mayat kita?" Lalu Mary pun memotongnya karena menganggap pertanyaan itu tidak sopan dan sedikit konyol. Tak lama Mary dan Catherine pamit pulang duluan. Tiba-tiba saja terjadi perkelahian dan Martin menantang James untuk melerai mereka. Di luar dugaan, ternyata James menerima tantangan itu walaupun ia justru dipukuli oleh preman-preman tersebut. Kini setelah bonyok karena menerima tantangan itu, sekarang giliran Martin yang akan diberi tantangan oleh James. Martin ditantang untuk ngedate dengan seorang wanita open BO di sebuah restoran. Awalnya Martin ragu karena ia sudah punya Catherine, namun demi persahabatan sejak kecil, akhirnya ia pun menerima tantangan itu. Toh ngedate-nya cuma makan doang dan dibayarin oleh James. Malamnya Martin bekerja seperti biasa. Untuk membangkitkan semangat, ia mendengar lagu-lagu anime demi mengalihkan rasa takutnya. Namun tiba-tiba saja Inspektur Cray datang dan mengagetkan Martin. Di sana Martin bertanya, apakah Cray mengenal sosok pria di foto itu? Menurut Cray, orang di foto itu bernama Louis Payne. Dia adalah orang yang dicurigai oleh Cray pelaku pembunuhan berantai para wanita kemarin. Namun sampai sekarang, Cray dan kepolisian tidak tahu di mana keberadaannya, seolah hilang ditelan bumi. Tak lama korban baru telah datang dan Martin dikenalkan oleh Deputi Bill, rekan kerja Cray. Mereka kemudian mengambil sampel DNA di kuku korban dan Cray memastikan pelakunya adalah orang yang sama. Setelah semua orang pergi, tinggallah Martin sendiri bertemankan sepi. Tiba-tiba saja alarm mayat berbunyi yang tentu membuatnya panik karena tandanya ada mayat yang bangun. Dengan ketakutan, ia kemudian menelpon rumah sakit dan mereka justru menganggap Martin mengada-ngada dan mengatakan mungkin alarmnya cuma error. Kini terpaksa ia mengecek sendiri walaupun agak merinding disco dan benar saja pintu kamar mayat telah terbuka. Dengan tongkat sakti warisan dari kakek John, ia mengendap-endap lalu mendapati tali di atas mayat sudah bergoyang-goyang seolah-olah ada yang menariknya dan... Faktanya itu hanyalah si James yang kelakuannya di luar nalar. Ternyata James cuma mengerjainya dan mengingatkan kalau besok Martin harus bertemu dengan Joyce karena ia sudah memesannya. Martin sebenarnya masih takut ketahuan oleh Catherine, tapi James pun bilang kalau semua akan aman karena pesanan itu dipesan atas nama James sendiri, lalu ia pun pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian dokter jaga datang yang membuat Martin malu, mau bilang apa dan meminta maaf kalau ternyata yang bunyi cuma alarm patroli. Dokter pun menganggap Martin sudah gila dan memarahinya untuk jangan kebanyakan ngelem.
Esok harinya Joyce datang untuk menemui mereka dan Martin memperkenalkan diri dengan nama James, yang artinya Joyce ini tidak tahu kalau orang yang ia temui ini sebenarnya bernama Martin. Di sana Joyce langsung memeras buungnya hingga suaranya terdengar oleh orang-orang, sementara James malah ngakak dari kejauhan. Karena tidak senonoh mereka diusir oleh pelayan, lalu James asli datang untuk menyogok si pelayan. Martin memarahinya karena James sudah kelewatan menyuruh Joyce yang tidak-tidak. Di sana James bertanya kenapa Joyce mau-maunya dipermainkan, yang tentu memang itu pekerjaan Joyce. James bertanya lagi, apa permintaan pelangganmu yang paling aneh? Joyce menjawabnya, namun menurut James itu belum yang paling aneh. Dan sambil menangis, Joyce bilang kalau temannya pernah diminta pelanggan untuk pura-pura mati. Dia memasang tanda kematian di jempol kaki dan kemudian membunuh temannya itu. Martin lalu bertanya apakah mungkin pelanggan itu adalah si pembunuh berantai yang bercinta dengan mayat. Joyce tak menjawab, lalu James bertanya apakah kamu pernah bertemu dengan pelanggan temanmu itu. Lagi-lagi Joyce hanya diam dan pamit pergi sambil memandang James dengan tatapannya yang mengintimidasi. Kini Martin sudah tidak takut lagi saat bekerja karena ia meyakini bahwa hantu itu tidak ada. Dengan bergaya slay ketawa ketiwi, ia pun berkeliling memantau situasi kamar mayat. Namun ya, Martin terkejut melihat salah satu mayat telah hilang dan mencoba mengikuti tetesan darahnya. Yang benar saja, mayat itu kini telah tergeletak di lorong pintu gudang. Ia kemudian menghubungi James dan memarahinya untuk jangan bercanda kelewat batas, namun sayangnya telepon tersebut langsung mati. Tak lama, dokter jaga datang dengan muka kesal mengira Martin berhalusinasi. Martin pun dengan yakin kalau ia tak bohong sambil menuntun si dokter ke lokasi dan mayat itu tiba-tiba saja hilang. Bahkan saat dicek di kamar mayat, mayat tersebut masih ada di sana tanpa bergeser 1 senti pun. Tak lama Inspektur Cray datang dan menenangkan Martin. Menurutnya saat badan kita lelah, otak kita bisa jadi membayangkan yang tidak-tidak. Ia pun berlalu dan meminta Martin untuk tak terlalu memikirkan hal ini. Setelah pulang, Martin yang gelisah ditenangkan oleh Catherine. Catherine memintanya untuk berhenti bekerja di tempat itu. Namun Martin menolak karena ia harus bayar kuliah, sementara duit dari orang tuanya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Esok harinya Joyce ketakutan karena diancam oleh seseorang yang kita belum tahu mukanya, di mana orang itu menyuruh Joyce untuk menemui Catherine, pacar dari Martin, dan mengaku kalau ia adalah selingkuhannya Martin. Tentu hal itu membuat Catherine mengamuk dan menampari Martin yang ia anggap telah berselingkuh di belakangnya. Sementara Martin sendiri bingung dari mana Joyce bisa mengenal Catherine. Catherine pun bertanya apakah kalian telah bercinta dan tentu dibantah oleh Martin yang akhirnya jujur kalau itu hanya sebuah challenge seru-seruan dari James sahabatnya itu. Saat tiba di tempat kerja, semua staf rumah sakit melihat Martin dengan muka yang aneh. Ternyata para polisi dan pihak rumah sakit menemukan mayat wanita tanpa selimut dengan alat kewanitaannya yang telah robek. Semua orang tentu menuduh Martin telah melakukan tindak asusila kepada mayat itu karena hanya Martin yang berjaga di sini semalaman. Tak lama Inspektur Bill menemukan cairan lendir yang diduga itu milik Martin. Tentu Martin kebingungan karena merasa difitnah oleh seseorang. Namun sayangnya semua bukti tersebut telah mengarah kepadanya. Inspektur Cray pun menginterogasinya yang tentu saja Martin menolak semua tuduhan itu. Tuduhan itu tak hanya tentang pelecehan mayat, namun Martin juga dituduh sebagai pembunuh berantai yang selama ini bercinta dengan mayat korbannya. Melihat Martin yang terus mengelak, Cray yang bijaksana lalu bertanya apakah Martin mempunyai musuh atau seseorang yang menyimpan dendam karena bisa jadi pembunuh itu sengaja menjebak Martin agar seolah-olah Martinlah pelakunya.
Sejenak Martin pun mulai berpikir apakah mungkin James yang telah merencanakan ini semua. Namun sebelum itu, sebagai bukti apakah lendir tadi milik Martin atau tidak, Cray pun meminta Martin untuk mengeluarkan lendirnya yang akan diperiksa kecocokannya oleh dokter forensik. Di sisi lain terlihat Joyce yang kini kembali diancam oleh si pembunuh berantai mengirimkan voicemail dan meminta Martin untuk datang ke rumahnya. Namun karena Martin tak ada di rumah, pesan itu justru didengar oleh Catherine yang membuatnya semakin emosi terbakar api cemburu. Sementara itu Martin mencari James namun ia tak ada di kelas. Entah pergi kemana, tiba-tiba menghilang begitu saja dan setelah dicari-cari, akhirnya ia menemukan James di tempat laundry. Martin menuduh James lah yang telah mengancam Joyce untuk mengatakan yang tidak-tidak kepada Catherine, membunuh dan menganu mayat, serta menjebak Martin yang kini dianggap sebagai tersangka. Martin kecewa dengan James yang mengkhianati pertemanan mereka. Sedangkan James pura-pura tolol seolah tak tahu apa-apa sambil sedikit ketawa-tawa. Sore harinya, Catherine berencana pergi ke rumah Joyce untuk melabraknya karena dikira merebut Martin. Di waktu yang sama, si pembunuh misterius itu kini membunuh Joyce di rumahnya dengan pisau dapur. Di luar, Catherine terus mengetuk dan menyadari pintunya tidak terkunci. Ia pun masuk mencari Joyce sedangkan si pembunuh mencuci sarung tangannya di kamar mandi dan membuangnya di dalam toilet. Catherine yang terus memanggil Joyce akhirnya sampai di kamar dan terkejut melihat Joyce telah tewas bersimbah darah. Dengan tenang, ia mencoba menelpon 911 dan tiba-tiba pembunuh itu menyadari kehadiran Catherine. Catherine yang ketakutan tak sengaja melihat tangan si pembunuh, kemudian tak jadi menelpon dan memutuskan segera lari dari sana. Setelah Catherine pergi, akhirnya kita tahu bahwa Inspektur Cray lah psikopat lendir dalang dari semua ini. Menyadari Catherine telah pergi, Cray kemudian mengambil lendir milik Martin dan meneteskannya di mayat Joyce, kemudian menuliskan nama Martin di sebuah kertas dengan jari Joyce agar seolah-olah Martin lah yang melakukan ini semua. Kini Catherine ditenangkan oleh Mary dan James. Dan lagi-lagi James cuma bilang, "Untung kamu gak mati, Catherine." Lalu dimarahi oleh Mary. Ternyata memang begitulah kelakuan James. Udah tahu temennya ada musibah masih dibilang untung. Di sisi lain, Martin kini dihubungi pihak rumah sakit yang mengatakan kalau ia telah dipecat mulai malam ini. Sementara itu, Inspektur Bill mendatangi rumah Martin, namun hanya ada Catherine dan teman-temannya. Bill bilang Martin adalah tersangka utama pembunuhan berantai karena Joyce telah menulis sendiri nama pembunuhnya yaitu Martin. Mendengar itu, James tentu mengelak karena Joyce mengenal Martin dengan nama James karena kami telah bertukar nama. Jadi jika Martin pelakunya, Joyce pasti akan menulis James. Catherine kemudian menyela kalau tadi ia di rumah Joyce dan tak ada tulisan apapun di TKP dan saat itu pembunuhnya masih berada di sana. Mendengar itu, Bill tentu dibuat semakin kebingungan dengan fakta-fakta ini. Kembali ke Martin yang kini panik karena akan ditangkap polisi setelah resmi menjadi tersangka. Ia pun teringat foto misterius tersebut dan mencoba mencari di berkas pegawai. Lama ia membolak-balik dan malah menemukan berkas dengan nama Cray. Di file itu pun tertulis Cray mempunyai riwayat penyakit mental psikotik yang membuat Martin curiga mungkinkah Cray si penjaga yang meniduri mayat itu. Namun tak lama Cray mendatanginya sambil membawa pisau yang digunakan untuk membunuh Joyce. Ia pun memaksa Martin untuk mengaku saja. Di sisi lain, Catherine telah datang menyusul Martin dan ia menemukan pisau yang tertinggal di meja Martin yang membuatnya berpikir mungkinkah Martin memang pembunuhnya karena ia kan nggak tahu ya tadi muka si pembunuh seperti apa. Ia pun mencari ke ruang mayat untuk meminta penjelasan dan melihat Martin telah memukuli Cray.
Catherine yang kini mengira Martin memang jahat karena memukuli polisi tentu mengarahkan pistol itu ke Martin, sementara Gray memintanya untuk segera mengunci pintu. Martin memecahkan kaca dan mencoba membuka kunci. Sementara itu, Catherine memberitahu kalau tak ada nama Martin saat ia menemukan Joyce tewas, yang akhirnya membuat Gray sadar kalau Catherine lah yang tadi datang ke rumah Joyce. Lalu Gray pun akhirnya menyekapnya. Sayangnya Martin yang mencoba menolong diancam akan membunuh Catherine. Sementara itu di luar James telah datang bersama Inspektur Bill. Di sana mereka ini belum sadar kalau Gray lah si pembunuh itu dan bertanya di mana Martin berada, dan Gray bilang kalau ia juga sedang mencari Martin. Di sisi lain Martin rupanya dibikin pingsan dan diikat di atas meja, sementara Catherine terus berteriak namun tak ada yang mendengarnya. Ia pun melihat tombol alarm dan mencoba sekuat tenaga untuk membunyikan alarm tersebut. Mendengar alarm berbunyi, Bill dan James berlari untuk mencari dari mana sumber alarm tersebut. Kini sudah tak ada pilihan lain. Tak ingin ketahuan kalau ia adalah pelakunya, Gray pun akhirnya melumpuhkan mereka berdua. Bill pun pingsan, sementara James kini diikat di tiang besi. Lalu Gray segera datang menghampiri Catherine, di mana ia berniat memutilasi keduanya untuk kemudian dimasukkan di larutan asam. Kembali ke James yang melihat pisau di atas meja. Ia pun dengan gigih meraihnya dan nekat memotong jempolnya sendiri agar borgol itu terlepas demi menyelamatkan sahabatnya. Setelah jempolnya copot dan borgol terlepas, James segera pergi membawa pistol milik Bill. Di sisi lain, dengan gergaji bedah, Gray bergegas untuk memotong mereka berdua dan... Ya, Gray si pembunuh pun mati ditembak oleh James, dan kasus ini akhirnya berhasil terungkap di mana pelakunya ternyata aparat itu sendiri. Martin kemudian meminta maaf kepada sahabatnya itu karena telah menuduhnya yang tidak-tidak. Ia bertanya apakah jempolmu sakit? James pun hanya menjawab, "Gak sakit kok, kan cuma copot." Martin berterima kasih lalu mereka berpisah karena jempol James yang hilang dan harus dirawat, ditemani oleh Mary yang tetap setia mendampingi.